Hai guys, welcome back to my YouTube channel Kurnia Ananta, dan pastinya thank you buat teman-teman yang udah mau mampir dan main lagi ke YouTube channel aku. Sorry banget guys, aku baru bisa upload hari ini karena memang ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan kemarin. Jadi aku baru bisa merampungkan video ini akhir-akhir ini. Sesuai yang aku udah bilang sebelumnya, jadi di video ini aku akan menceritakan kenapa sih kok aku akhirnya memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dimana kita tahu sebenarnya jurusan ini tuh bukan jurusan yang difavoritkan dan masih banyak orang yang menganggap kayak ngapain sih ngambil sastra gitu. Di sana nanti ngapain dan mau kerja apa nanti kalau lulus gitu kan. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku. Please bantu aku untuk mengembangkan YouTube channel aku dan pastinya biar kalian juga nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung let's start the story guys. Oke, jadi sebenarnya aku agak bingung juga harus mulai dari mana. Tapi menurut aku, kenapa kok aku bisa kepikiran masuk jurusan ini tuh kayak mendapat hidayah gitu loh. Karena itu emang tiba-tiba banget aku emang kepikiran buat ngambil jurusan ini gitu. Sebenarnya aku belum pernah sama sekali kepikiran buat ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ketika aku sekolah maupun aku pertama kali ikut UTBK atau SBM. Dan aku baru kepikiran buat ngambil jurusan ini tuh di tahun kedua aku ikut SBMPTN. Jadi aku juga sedikit lupa sih detail ceritanya gimana. Cuman seingat aku emang sekitar H-3 atau H-2 pengumuman SBM 2020, aku tuh kayak kepikiran gitu loh, kayak ngapain kok aku kemarin nggak ngambil sastra Indonesia ya di pilihan kedua. Kenapa kok malah ngambil Ilkom? Dan sebenarnya ini juga kesalahan aku sih, kayak ngapain kok aku ngambil Ilkom sedangkan aku tuh kayak nggak tahu pasti Ilkom tuh nanti ngapain aja gitu kan. Dan aku waktu itu kayak beralasan aja, kayak aku ngambil Ilkom karena aku punya basic communication yang baik, jadi mungkin nanti akan mempermudah aku ketika masuk di jurusan Ilkom tersebut. Nah, buat bahasa dan sastra sendiri aku belum pernah searching dan cari tahu kayak ini jurusan tuh nanti ngapain aja gitu loh. Cuman pemikiran aku sesimpel ini sih, namanya aja kan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, mungkin nanti kita akan belajar bahasa Indonesia dan mungkin akan bersinggungan dengan sastra-sastra Indonesia kayak novel-novel gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya aku tarik mundur jauh banget, itu ada sebuah korelasi sih dengan background aku. Jadi waktu itu ketika SMP, dan ini mungkin buat teman-teman aku SMP yang nonton juga. Jadi waktu itu di SMP aku tuh kayak lagi marak-maraknya, atau mungkin di Surabaya ya lagi marak-maraknya tentang yang namanya literasi, yaitu membaca dan menulis. Jadi kalau nggak salah waktu itu emang Surabaya mencanangkan diri sebagai kota literasi atau gimana, aku lupa detailnya. Cuman akhirnya itu literasi itu jadi wajib untuk semua sekolah gitu loh. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu kayak harus membaca sebuah buku dan bukunya itu bebas gitu kan. Oke, jadi itu kayak udah menjadi rutinitas kan. Jadi aku waktu itu juga berkenalan dengan yang namanya novel, karena kan dari SD ke SMP itu kayak baru tahu gitu ada yang namanya novel gitu kan. Dan novel kan tebel-tebel gitu kan. Jadi kayak baru baca novel tuh waktu SMP. Dan di sekolah aku tuh dulu ada yang namanya duta literasi. Cuman memang bukan duta yang kayak ikut pemilihan terus kayak emang represent sekolah gitu, kayak bener-bener gitu enggak. Cuman kayak per kelas itu emang ada yang namanya duta literasi gitu. Dan aku lupa sih kayak itu daftar kah atau ditunjuk oleh wali kelas, aku lupa sih guys. Jadi aku waktu itu menjadi bagian ya, jadi salah satu duta literasi di SMP aku. Dan memang banyak banget kegiatannya, kayak mulai dari pelatihan jurnalistik, terus kita juga berkunjung ke kantor Jawa Pos dan lain-lain gitu. Jadi emang belajarnya terkait membaca, menulis gitu loh guys. Oke, kembali lagi di literasi, dimana kita harus membaca sebelum memulai pelajaran.
Nah, itu kan akhirnya jadi rutinitas ya. Dan waktu itu juga memang di perpus itu kayak akhirnya pinjem buku gitu kan. Dan aku bisa selesaiin satu novel yang tebel itu sekitar 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi waktu itu aku juga sempat kayak menyelesaikan sekitar 30 novel itu dalam 1 bulan gitu kan. Kayak aku juga agak kaget sih sebenarnya. Dan itu emang dapat sertifikat dari sekolah gitu loh. Oke, selesai membaca sebuah buku, pastinya kita disuruh untuk membuat ringkasan atau resume gitu. Kayak apa sih yang kita baca itu, buku apa, isinya apa, ceritanya apa gitu kan. Dan itu dikumpulin guys. Dan karena aku ngerasa nggak ada problem dengan kedua hal tersebut, jadi aku ngerasa kayak oke, mungkin aku bisa menyelesaikan buku sebanyak itu dalam waktu 1 bulan ya karena kayak have fun aja. Oke, karena udah menjadi rutinitas, akhirnya itu terbawa waktu SMA. Ya mungkin intensitasnya nggak sekencang waktu di SMP, cuman memang waktu di SMA juga tetap baca novel ya 1, 2, 3 gitulah. Pokoknya buat hiburan santai-santai aja gitu. Nah, kembali lagi ke jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dimana aku tadi udah nyebutin bahwa kayak pemikiran aku sesimpel itu, kayak oh nanti mungkin kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Terus mungkin bersinggungan dengan yang sastra-sastra itu tadi kayak novel dan lain-lain. Dan karena aku kayak nggak ada problem tentang hal itu tadi, kayak mungkin karena seneng juga ya, terus aku akhirnya kepikiran nih, kenapa kok nggak ngambil itu ya gitu. Cuman aku bisa bilang juga bahwa ini juga kayak sebuah hidayah gitu loh, karena kan aku waktu itu juga digelapkan dengan jurusan-jurusan yang favorit gitu kan, kayak aku juga kurang teliti gitu. Nah mungkin memang itu adalah jalannya ya, aku tiba-tiba kepikiran buat ngambil sastra Indonesia. Oke, dan waktu itu juga ngelihat dan mendengar bahwa jurusan sastra Indonesia tuh sebenarnya bukanlah sebuah jurusan yang difavoritkan atau diminati gitu. Jadi aku mikir sedikit kayak, oh mungkin aku bisa lolos ya ke situ gitu kan nggak banyak yang minat gitu. Jadi saingannya kan juga sedikit gitu kan. Jadi setelah aku nggak lolos di SBM 2020 itu aku kayak memutuskan kayak oh aku bakalan ngambil sastra Indonesia nih di tahun depannya lagi. Jadi rencananya tuh ikut SBM di tahun 2021. Dan yang aku tahu adanya jurusan sastra Indonesia kalau di Surabaya itu adanya di UNESA guys. Jadi aku kayak emang udah kayak oke, ngambil di UNESA di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku lupa sih maksudnya di UNESA tuh kayak literally Bahasa dan Sastra Indonesia atau Sastra Indonesia aja gitu kan. Jadi pokoknya di UNESA waktu itu rencananya ya guys. Cuman karena akhirnya aku kan kayak dapat informasi UNER ada gelombang kedua ujian mandiri, jadi aku lihat dia dong pastinya dengan pilihan prodinya gitu kan. Dan ternyata di UNER tuh ada yang namanya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku pikir juga kurang lebih sama. Jadi waktu itu pertimbangan aku cuman satu sih, karena ini kan namanya UNER ya guys, pasti peminatnya juga banyak. Dan ternyata di gelombang kedua itu daya tampung tuh makin sedikit banget gitu, karena aku ngeliat di jurusan-jurusan yang lain ya itu ada yang tinggal 2, ada yang tinggal 4. Nah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sekitar 24 kursi gitu. Dan aku ngerasanya waktu itu bukan yang kayak oh aku pasti bisa, aku pasti lolos gitu ya, enggak, karena ya namanya tinggal 24 ya daya tampungnya ya, sedangkan yang ikut ujian mandiri itu pasti banyak banget gitu kan. Jadi aku juga agak sedikit kayak bisa nggak ya gitu, jadi agak sedikit takut juga gitu. Nah waktu itu aku juga nggak searching lagi, maksudnya nggak cari-cari tahu lagi ini jurusan nanti bakal ngapain aja dan nanti prospek kerjaannya tuh apa aja, nggak sama sekali. Tapi kayak dari hati aku tuh kayak udah semantap itu gitu loh buat ngambil jurusan ini. Akhirnya aku gas lah ikut ujian mandiri, jurusannya itu satu jurusan aja yang bisa dipilih. Dan alhamdulillah emang diterima guys. Oke, aku skip ya ini. Jadi ini memang setelah aku masuk gitu ya, setelah aku masuk ke jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apakah sama seperti yang aku bayangkan? Ya kurang lebih sama, cuman
setelah masuk di sini itu kayak baru tahu yang namanya sastra itu nggak hanya novel loh, tapi ada juga puisi, ada juga drama, dan definisi sastra itu beda banget sama apa yang aku bayangin gitu kan. Cuman medianya sama, novel, puisi, drama, dan kayak buku-buku gitu kan. Nah mungkin untuk itu aku akan bahas di video selanjutnya tentang jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Cuman ini impresi aku ya, kayak awal masuk itu apakah sama? Ya sama, kurang lebih sama gitu loh. Terus apakah aku merasa kesusahan ketika awal-awal masuk? Aku bisa bilang enggak gitu. Cuman memang setelah tahu bahwa sastra itu memiliki bahasa yang lebih lagi, maksudnya bukan bahasa buku yang biasa kita baca di novel-novel atau mungkin di buku pelajaran. Jadi kalau sastra itu bahasanya tingkat 2, dimana kita tuh kayak bener-bener mikir gitu, kayak ini maksudnya apa sih. Jadi untuk menyelesaikan satu buku tuh butuh waktu yang cukup lama guys. Jadi nggak bisa kita tuh asal kayak selesai buku kayak ngerti ini artinya apa, maksudnya buku tentang apa gitu. Nah kalau di sastra tuh beda, jadi kayak emang butuh waktu banget untuk memahami sebuah buku itu. Dan kita waktu itu dapat tugas banyak banget, kita harus baca buku, di list itu banyak banget. Dan ya itu kita ke pressure-nya karena memang yang pertama nyari bukunya itu kayak susah, di PDF nggak ada, mau beli juga kadang nggak ada gitu kan. Terus yang kedua bahasa, secara bahasa itu kayak susah gitu loh. Jadi kayak untuk menyelesaikan satu buku pun kayak struggle-nya lumayan gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak fine-fine aja sih, masih fine-fine aja gitu. Terus tentang bahasa Indonesia, apakah kita belajar bahasa Indonesia? Ya, cuman waktu itu di semester 1 ya, bahasa Indonesia itu masuknya itu di MKWU, dan MKWU itu wajib untuk seluruh univ, jadi nggak hanya jurusan aku aja. Terus semester 2, 3 ini kita nggak terlalu mengotak-ngatik bahasa Indonesia, tapi mungkin lebih ke sejarah ya, maksudnya bahasa secara keseluruhan gitu kan. Jadi bukan sekedar bahasa Indonesia yang kita bahas, tapi mungkin asal usul bahasa, terus ada bahasa itu macem-macem dari cara pengucapan dan lain yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Cuman itu seperti itu, ternyata masuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi mungkin buat teman-teman yang misalnya mau masuk pun kalian harus hati-hati banget, karena tugasnya itu nggak hanya sekedar baca-baca, tapi kita juga harus menemukan sesuatu yang ada di novel, puisi maupun drama. Jadi emang agak susah guys. Dan alhamdulillahnya guys, aku selama 3 semester di sini aku ngerasa kayak oke, ini sesuai kok sama yang aku pikirin, nggak yang susah banget, nggak yang ribet banget, nggak. Cuman kalau memang ada pelajaran yang susah ya pasti ya, namanya ilmu baru itu kayak udah wajar lah, maksudnya nggak perlu heboh lah kita ya. Cuman ya itu, selama 3 semester aku ngerasa kayak fine-fine aja dan sesuai sama apa yang aku pikirin. Meskipun definisi sastra maupun kita belajar bahasa Indonesia nggak seberapa banyak, cuman sesuai aja sama yang aku pikirin. Jadi seperti itu guys, kenapa kok aku akhirnya mau memilih Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai jurusan tempat aku kuliah gitu ya. Karena aku tiba-tiba aja kepikiran gitu kan. Dan ternyata ketika aku tarik mundur jauh, ternyata ada korelasi dengan background aku. Oke guys, sekian aja video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya bisa menemani gabut kalian. Aku tahu banyak orang-orang gabut di sini. Dan thank you so much buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe kalau kalian suka video ini. Dan tentunya subscribe biar YouTube channel aku semakin berkembang dan kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Jadi see you next vlog guys, bye-bye.